Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa, saya akan meneruskan lagi menjelaskan sedikit menerangkan tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi was Sharfi wal Lughat. Kalau kemarin kan kita sudah sempat tuh teman-teman membahas tentang pembagian fi'il madi, pembagian fi'il mudhari, pembagian fi'il amar. Insya Allah pada hari ini kita akan meneruskan yaitu pembahasan tentang wazan-wazan fi'il. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang sudah punya kitab Arba'in, bisa dibuka halamannya di halaman ke-15 tentang wazan-wazan fi'il. Dan bagi teman-teman semua yang belum punya kitab Arba'in bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'in secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa dilihat. Ini di halaman ke-15 ini membahas tentang wazan-wazan fi'il. Cukup pengetahuan sedikit aja. Wazan-wazan fi'il itu artinya timbangan pekerjaan, teman-teman. Ya. Yang timbang namanya wazan fi'il, timbangan namanya wazan fi'il, sedangkan yang ditimbang namanya mauzun. Ya. Di wazan-wazan fi'il itu artinya timbangan pekerjaan. Wazan-wazan fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada thulathi dan rubai. Wazan-wazan fi'il ada dua. Sebutkan thulathi, rubai. Apa thulathi? 3 hurufnya. Apa rubai? 4 hurufnya. Jadi teman-teman, sulasi itu maksudnya 3 hurufnya. Nih, sulasi artinya 3 hurufnya. Sedangkan rubai artinya 4 hurufnya. Ingat-ingat, sulasi 3, rubai 4. Yang sulasi itu terbagi menjadi 2. Ya, di sini nih bisa dilihat nih. Sulasi, yang sulasi ada 2. Sebutkan mujarrad, mazid. Apa mujarrad? Mujarrad itu artinya tidak ada tambahan. Ini kan ada keterangannya nih. Mujarrad artinya tidak ada tambahan. Yang asli teman-teman, Arba'in ini salah satu kitab nahwu shorab yang mudah, yang gampang. Karena kan di sini kan walaupun kelihatannya pakai menggunakan bahasa Arab, tapi yang asli ini kan ini bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin awam atau mungkin baru belajar nahwu shorab pakai ini, insya Allah lebih mudah memahaminya. Ya. Tapi dengan syarat harus sungguh-sungguh, harus tenanan pokoknya. Karena Pak ya pernah bilang, kita tuh kalau menjadi orang alim harus sungguh-sungguh. Kenapa orang alim lebih mulia dibandingkan orang yang gak alim? Karena orang alim itu proses belajarnya susah. Proses belajarnya ruwet, rekoso, capek, sulit, ngantuk. Makanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya pokoknya selama kita sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa teman-teman. Ya. Setelah mujarrad, jadi yang sulasi itu ada 2. Ada mujarrad, ada mazid. Kalau mujarrad artinya tidak ada tambahan. Jadi semisal ada 8 doroba. Ada 8 doroba teman-teman. Doroba ini namanya wazan fi'il sulasi. Kenapa dikatakan sulasi? Karena 3 hurufnya. Sulasinya sulasi mujarrad. Kenapa dikatakan mujarrad? Karena tidak ada tambahan. Maksudnya tambahan itu hurufnya benar-benar 3 lah. Nggak bisa, nggak kemudian jadi 4, jadi 5, enggak. Jadi benar-benar 3. Ya, jadi 8 doroba. Ini namanya wazan fi'il sulasi mujarrad. Karena 3 hurufnya dan tidak ada tambahan. Kita mulai membahas dulu yang sulasi mujarrad dulu teman-teman. Nih bisa lihat nih. Jadi yang sulasi ini yang mujarrad. Sulasi mujarrad wazannya itu ada 6. Wazannya ada 6 nih, bisa dilihat di pinggir sini. Jadi yang sulasi mujarrad ini ketutupan nih. Jadi yang sulasi mujarrad itu nih. Wazannya ada 6. Wazannya ada 6. Apa saja? Wazannya ada 6. Jadi kalau diarbain gini teman-teman bacanya. Yang sulasi ada 2. Sebutkan mujarrad, mazid. Apa mujarrad? Tidak ada tambahan. Apa mazid? Ada tambahan. Yang mujarrad ada 6. Terkumpul pada rumus fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammi, kasrotani. Kang itu di mana Kang? Di sini nih saya tunjukin nih. Sini loh maksudnya nih. Yang tulisan kecil ini nih. Fathu dhammin ini loh. Nih. Teman-teman bisa lihat di kitabnya atau bisa dilihat di layarnya belumnya nih. Fathu dhammin. Bawahnya juga fathu kasrin. Ada juga bawahnya fathatani, kasru fathin, dhammu dhammi, kasrotani. Jadi wazan fi'il itu yang sulasi mujarrad itu ada 6 wazannya. Ya, jadi setelah kita tadi kan baca
Yang sulasi ada 2. Sebutkan mujarad mazid. Apa mujarad? Tidak ada tambahan. Apa mazid? Ada tambahan. Yang mujarad ada 6. Terkumpul ini tulisannya nih. Terkumpul pada rumus fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamli, kasrotani. Sebutkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Jadi maksud daripada fathu dhammin itu maksudnya fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu, kasru fathin fa'ila yaf'alu, dhammu dhammi fa'ula yaf'ulu, kasrotani fa'ila yaf'ilu. Jadi wazan fi'il tsulats mujarrad itu cuma ada 6 wazannya. Cuma ini doang, nggak ada yang lain. Ya, jadi yang 6 ini diingat. Ini contohnya tadi fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, ulang. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Jadi misal ada contoh lafaz doroba. Doroba ini ikut wazan fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau yang fa'ala yaf'ulu contohnya mauzunnya contohnya nasoro yansuru. Yang fa'ala yaf'ilu contohnya doroba yadribu. Yang fa'ala yaf'alu contohnya fataha yaftahu. Yang fa'ila yaf'alu contohnya alima ya'lamu. Yang fa'ula yaf'ulu contohnya hasuna yahsunu. Yang fa'ila yaf'ilu contohnya hasiba yahsibu. Teman-teman kalau untuk mengetahui mauzunnya bisa dicek di kitab Amsyilatul Tasrif. Nah, sekarang juga buat teman-teman yang mungkin sudah punya kitab Amsyilatul Tasrif bisa dibuka, dan yang belum punya sebenarnya nggak harus tahu sih teman-teman. Yang penting kan sekadar tahu aja gitu contoh-contohnya. Atau mungkin ada teman-teman yang nggak punya kitab Amsyilatul Tasrif dan pengen punya kitabnya bisa dichat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Nanti saya kirimin. Jadi PDF Arbain bisa, PDF Amsyilatul juga Tasrif juga ada. Ya, jadi itu aja. Jadi wazan fi'il mujarrad cuma itu doang. Ya, setelah itu ada yang mazid. Kalau tadi mujarrad artinya tidak ada tambahan, sedangkan mazid artinya ada tambahan. Jadi yang aslinya 3 hurufnya bisa ketambahan jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6. Ya mazid ada 3. Sebutkan mazid 1, mazid 2, mazid 3. Nih, mazid 1, mazid 2, mazid 3. Kang, kok tulisannya rubai, khumasi, sudasi. Kenapa, Kang? Jadi Pak Ye pernah bilang, kenapa menyebutnya mazid 1, mazid 2, mazid 3? Karena kalau kita pakai istilah kalau kita pakai istilah rubai, khumasi, sudasi, nanti teman-teman, rubai yang di sini akan sama, akan kacau dengan rubai yang di sini. Jadi nanti malah bikin bingung. Berhubung bikin bingung, jadi Pak Ye dimudahkan dengan sebutannya diganti, bukan rubai, khumasi, sudasi, tapi mazid 1, mazid 2, mazid 3. Mazid 1 itu artinya ketambahan 1 huruf. Mazid 2 artinya ketambahan 2 huruf. Mazid 3 artinya ketambahan 3 huruf. Jadi yang aslinya ada 3 hurufnya sulasi, wazan fi'il sulasi. Berhubung ini wazan fi'il sulasi mazid 1 ketambahan 1 huruf menjadi 4 huruf. Nih kita lanjut lagi pembahasannya. Yang mazid 1. Yang mazid 1 wazannya ada 3. Sebutkan af'ala, fa'ala, fa'ala. Jadi af'ala, fa'ala, fa'ala. Ini wazan fi'il yang sulasi mazid 1. Di sini ada contoh af'ala. Af'ala ini aslinya cuma ada 3. Fa, ain, sama lam. Berhubung ketambahan 1 huruf menjadi af'ala, ketambahan hamzah. Makanya namanya wazan fi'il sulasi mazid 1. Begitu teman-teman. Jadi misalnya contoh lafaz akroma. Akroma ini termasuk wazan fi'il sulasi mazid 1. Aslinya cuman kaf, ro, dan mim. Tapi berhubung ketambahan 1 huruf, ketambahan hamzah menjadi wazan fi'il sulasi mazid 1. Begitu juga dengan fa'ala dan fa'ala. Jadi mazid 1 wazannya ada 3. Sebutkan af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang mazid 2 wazannya ada 5. Ini nih. Mazid 2 wazannya ada 5. Sebutkan in fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Saya pelanin nih.
In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Kang, kenapa sih Kang? Kok sampai kalau nerangin kok cepet banget? Kata Pak Yai, ciri-ciri kita itu apa? Bukan ciri-ciri, kita itu caranya kalau mau cepat alim, cepat paham, cepat bisa, caranya kalau saya ditanya jawabnya dengan suara yang cepat. Maksudnya cepat itu ya cepat jelas. Biar kemudian ya otak kita juga jadi cepat cerdasnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau bisa ya jawabnya yang penting cepat jelas. Jadi ditanya wazan fi'il sulasi mazid 1 ada, wazannya ada 3 sebutkan. Af'ala fa'ala fa'ala. Yang masih 2 ada 5 sebutkan. In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Itu insya Allah menjadikan otak kita cepat cerdas. Kata baik seperti itu. Kata baik jangan kelemak. Masih jawabnya yang masih 1 ada 3 sebutkan. Af'ala fa'ala fa'ala ya Allah. Marah bikin ngantuk, ngaji nggak semangat. Kalau kita ngaji udah nggak semangat, gimana kita mau cepat bisa, gimana mau cepat paham? Betul atau betul? Oh ya begitu. Lanjutnya, setelah jadi itu, jadi yang masih 1 wazannya ada 3, af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang masih 2 wazannya ada 5, in fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Di in fa'ala itu hasilnya ada 3, fa, ain sama lam. Berhubung ketambahan 2 huruf, ketambahan hamzah dan nun, menjadi in fa'ala. Contohnya in kasaro. In kasaro ini wazan fi'il sulasi mazid 2. Yang terakhir yang sulasi mazid 3. Yang sulasi mazid 3, yang mazid 3 wazannya ada 6. Sebutkan istaf'ala, if'awala, if'awala, if'annala, if'anla, if'ala. Ya, ingat-ingat teman-teman. Jadi itu, jadi maksudnya kalau mazid 1 ketambahan 1 huruf yang aslinya 3 menjadi 4. Yang masih 2 artinya ketambahan 2 huruf yang aslinya 3 menjadi 5. Yang masih 3 artinya ketambahan 3 huruf yang tadinya 3 menjadi 6. Ingat-ingat ya. Yang masih 3 contohnya itu salah satu contohnya itu istaghfaro. Istaghfaro ini aslinya ghain, fa sama ro. Tapi ketambahan 3 hamzah, sinta, maka menjadi dinamakan wazan fi'il sulasi mazid 3. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman gak usah pusing, gak usah bingung, Kang, kok saya nggak paham ya? Kok saya bulat nih? Santai aja. Orang itu kata Pak selama bisa mendengar dan bisa melihat, pasti akan dipahamkan, akan dialimkan sama Allah dengan syarat sungguh-sungguh. Ya teman-teman, lanjut. Setelah yang sulasi ada juga yang rubai. Apa rubai? 4 hurufnya. Yang rubai ada 2. Sebutkan mujarad, mazid. Apa mujarad? Tidak ada tambahan. Apa mazid? Ada tambahan. Sama kayak tadi yang sulasi, ini ada 2 juga, ada mujarad, ada mazid. Mujarad artinya tidak ada tambahan, sedangkan mazid artinya ada tambahan. Nih, lihat. Yang mujarad. Yang mujarad ada 2. Sebutkan asli mulhaq. Ada asli, ada yang mulhaq. Yang asli ikut wazan fa'lala. Yang mulhaq ada 7. Sebutkan fa'lala, fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'la, fa'nala. Di ini namanya wazan fi'il rubai mujarad mulhaq. Kalau yang asli ikut wazan fa'lala, sedangkan yang mulhaq itu ada 7. Fa'lala, fa'ala, fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'la, fa'nala. Yang selanjutnya setelah yang mujarad ada yang mazid. Apa mazid? Ada tambahan. Yang mazid ada 2. Sebutkan mazid 1, mazid 2. Sama kayak seperti sulasi tadi. Kalau mazid 1 artinya ketambahan 1 huruf, yang aslinya hurufnya 4 berhubung ketambahan 1 huruf menjadi 5. Sedangkan mazid 2 artinya ketambahan 2 huruf, yang aslinya 4 menjadi 6. Gitu teman-teman. Yang mazid 1 ada 2. Sebutkan asli mulhaq. Yang asli ikut wazan tafa'lala. Yang mulhaq ada 7. Sebutkan tafa'lala, tafa'ala, tamaf'ala, tafai'ala, tafa'wala, tafa'yala, tafa'la. Sedangkan yang masih 2 ada 2. Sebutkan if'an lala, if'alalla. Jadi teman-teman, wazan fi'il ini insya Allah gampang, mudah. Yang penting kita tahu aja ini kira-kira wazan fi'ilnya sulasi atau rubai. Kalau itu sulasinya mujarad atau mazid. Kalau mazid semisal mazidnya mazid 1, mazid 2 atau mazid 3. Yang penting kita mengetahui jumlah susunan hurufnya aja. Ada berapa? Dan ini kira-kira wazan fi'il sulasi atau rubai, mujarad atau mazid. Kalau mazid berapa? Kalau misalkan mujarad kan kalau yang rubai ada yang asli, ada yang mulhaq. Itu aja teman-teman. Yang asli menang sorab ini gampang.
selama kita sungguh-sungguh terus praktek, belajar terus menerus. Ya, ingat kita juga bisa alim. Kata Pak itu yang membedakan antara orang alim dan orang yang tidak alim itu di hafalan. Makanya teman-teman kalau bisa setelah saya menerangkan ini kalau bisa dihafalkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya, pokoknya gitu aja. Semoga yang sedikit ini manfaat barokah. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan akan datang yang besok. Insya Allah kalau besok sampai berapa hari setelahnya nanti paling kita cuman belajar mengkias. Jadi kiasan tentang wazan-wazan fi'il ya. Jadi semoga yang sedikit ini manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman semua yang mungkin kurang paham atau masih bingung atau ingin bertanya lebih dalam atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti akan saya bantu sedikit demi sedikit dan semampu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.